Bab 2606 Aku benar-benar gila. Kau pikir kau bisa merampok kami? Jiang Fangzu tak dapat menahan tawa ketika melihat wajah penuh luka itu. Selama ini, dia selalu menjadi kakak yang merampok orang lain. Kapan dia pernah dirampok orang lain? Orang ini sebenarnya datang ke sini untuk memungut tol. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Nak, kau ingin mati. Scarface sudah lama bekerja di sini. Orang lain selalu malu-malu dan takut saat melihatnya, tetapi dia tidak menyangka akan ditertawakan hari ini. Hal ini membuatnya sangat marah, dan dia berteriak dengan ekspresi muram, "Nak, jangan cari masalah sendiri, cepat bayar uangnya, kalau tidak, tidak seorang pun dari kalian bisa pergi hari ini." Hanya kamu. Jiang Fangzu hendak memberi pelajaran pada pria di depannya, tetapi dihentikan oleh Ye Bufan dengan lambaian tangannya. "Baiklah, ambillah ini," kata Ye Bufan sambil menjentikkan jarinya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang, berisi 1000 batu roh bermutu tinggi. Dia memiliki hal-hal penting untuk dilakukan dan tidak ingin membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Lagi pula, aku benci masalah, jadi akan lebih baik jika masalah itu bisa diselesaikan dengan uang. Kuncinya adalah yang paling kumiliki saat ini adalah batu roh berkualitas tinggi. Scarface tidak tahu hal ini. Menurutnya, pihak lain hanya mengalah. Secara umum, 1000 batu roh berkualitas tinggi jelas bukan jumlah yang sedikit. Terkadang dia mungkin tidak dapat memperoleh uang sebanyak itu meskipun dia merampok di sini selama seharian. Namun, keserakahan tidak pernah terpuaskan. Melihat pemuda di depannya begitu murah hati, dia mengira dia telah bertemu dengan seekor domba besar dan gemuk dan tentu saja ingin meraup banyak uang. Scarface memegang cincin penyimpanan di tangannya dan mencibir, "Wah, apakah kamu mengusir seorang pengemis?" Ye Bufan mengerutkan kening. Sungguh menyebalkan bahwa pria ini tidak tahu bagaimana cara maju atau mundur. "Lalu berapa yang kau inginkan?" 50.000 batu roh kelas atas, tidak kurang sedikit pun, kata Scarface dengan penuh semangat. 50.000 batu roh berkualitas tinggi. Ye Bufan tertawa sinis. Meskipun dia tidak peduli dengan jumlah uang yang sedikit, dia tidak ingin diperlakukan seperti buah kesemek yang lembut oleh orang lain. "Aku punya 5 tamparan keras di sini, kau mau 1?" Saat dia berbicara, sosoknya melintas dan muncul di depan Scarface. Kemudian suara tamparan terdengar, dan 5 tamparan keras diberikan ke wajah orang itu. Wajah Daoba terhantam keras hingga ia berguling ke sana kemari dan benar-benar tertegun. Ia berputar di tanah beberapa kali sebelum menemukan arahnya lagi. "Nak, beraninya kau memukulku." Pria itu menggertakkan giginya karena benci. Dia sudah lama merampok di sini dan tidak pernah diberi pelajaran. Ye Bufan menjabat tangan kanannya, "Aku akan memukulmu. Suka atau tidak, aku akan memberimu 5 pukulan lagi. Tunggu saja aku, nak. Bos kita tidak akan membiarkanmu pergi." Scarface menggertakkan giginya karena benci, tetapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan orang itu, jadi dia langsung berteriak sekeras-kerasnya. "Bos, ada yang membuat masalah di sini." Begitu dia selesai berteriak, terdengar suara gemuruh dari udara. "Siapa yang berani datang ke sini dan membuat masalah?" Begitu kata-kata itu terucap, beberapa sosok bergegas mendekat dari kejauhan, dipimpin oleh seorang lelaki tua gemuk berjubah hitam. Wajahnya tampak garang dan aura kuat terpancar dari sekujur tubuhnya. Dia jelas merupakan lelaki kuat di puncak level Dongsu. Ketika Ye Bufan melihat pria ini, senyum muncul di bibirnya. Sudah menjadi pepatah umum bahwa musuh sering bertemu lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kenalan lama setelah tiba di Tianmangsu. Orang yang datang tidak lain adalah Pang Yuan, kepala pelayan yang pernah ditemuinya sebelumnya di Fair Dojo di prefektur Tiansheng. Dia memukuli orang tua itu dengan keras pada waktu itu dan mengira dia tidak akan pernah melihatnya lagi, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Tampaknya manajer istana Taiksu tidak bekerja dengan baik dan bahkan mulai merampok. Dia mengenal Pang Yuan, namun Pang Yuan tidak mengenalnya. Setelah mendarat, dia menatap semua orang yang hadir dengan penuh semangat. Pang Yuan telah membawa orang ke sini untuk memungut tol selama beberapa waktu, yang mana merupakan perampokan di jalan raya.
Namun dia juga punya cara bertarungnya sendiri. Begitu dia melihat seorang kultivator Mahayana yang kuat dari Sekte Bintang 9, dia akan berbalik dan segera pergi. Mereka yang mulai dirampoknya biasanya berasal dari sekte-sekte kecil yang tidak penting, atau para kultivator yang tingkat kultivasinya tidak sebaik dia. Ketika dia yakin bahwa semua orang di depannya adalah orang asing, dia langsung merasa lebih percaya diri. Berani sekali kau membuat masalah di wilayahku, Pang. Ye Bufan melihatnya dan tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak perlu banyak keberanian untuk menghajar beberapa anjing liar yang menghalangi jalan. Nak, tunggu saja aku. Scarface terlindas dalam kondisi yang menyedihkan. Ketika dia mendengar pihak lain memanggilnya anjing yang menghalangi jalan, dia tidak dapat menahan amarahnya dengan mata yang menyemburkan api. Bos, orang ini membuat masalah di sini dan memukuli saudara-saudara kita. Kau harus membantu kami. Ambil semua uang dan wanitanya. Orang ini harus dicabik-cabik. Dia begitu cemburu dan marah sehingga kata-katanya tidak jelas. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan besar muncul lagi di depannya. Terdengar beberapa suara renyah, "Pa-pa-pa," secara berurutan, dan tamparan lain di wajahnya, membuatnya terlempar. Ye Bufan bertepuk tangan, sepertinya pelajaran yang baru saja kuberikan kepadamu tidak cukup. Sekarang kamu tahu untuk diam. Wah, sombong sekali kamu. Seperti kata pepatah, Anda harus melihat pemiliknya saat memukul anjing. Pihak lainnya memukul anak buahnya di depannya. Wajah Pang Yuan sangat jelek. Kau benar, aku memang sangat sombong. Ye Bufan tidak pernah menimbulkan masalah, tetapi dia juga tidak takut akan masalah. Karena aku sudah pernah memberi pelajaran pada orang tua ini, aku tidak keberatan memberinya pelajaran lagi. Dia melirik Pang Yuan, keluar dari sini sekarang. Aku akan menghajarmu jika kamu terus menghalangi jalan. Kamu mencari kematian. Pang Yuan sudah sangat marah, dia melesat ke udara, dan sebuah tangan besar berisi energi sejati turun dari langit. Menurutnya, tidak akan sulit untuk menghadapi lawan. Bagaimanapun juga, dia adalah pria kuat di puncak wilayah Dongsu. Pihak lainnya bukan anggota Sekte Bintang 9 atau salah satu sekte suci utama di benua Kunlun, jadi tingkat kultivasinya jelas tidak setinggi itu. Tetapi pada saat ini, tangan besar energi sejati yang dia pukul tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan kemudian sebuah tinju besar muncul di depannya, menghantam rongga mata kirinya dengan keras. Dengan suara keras, Pang Yuan terlempar mundur, matanya melihat bintang-bintang. Dia benar-benar tertegun dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi itu bukanlah akhir. Terdengar ledakan lagi dan mata kanannya terkena pukulan juga. Satu pukulan membuat mata pria itu lebam, dua pukulan membuatnya lebam juga. Ye Bufan mencengkeram leher pria itu, melemparkannya dengan keras ke tanah, lalu menginjaknya satu demi satu. Pang Yuan dipukuli sedemikian rupa sehingga ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat yang sama, dia merasakan keakraban di hatinya. Dia pernah disiksa secara brutal seperti ini di Gongping Dojo sebelumnya, dan kejadian yang sama terjadi lagi. Dia ingin melawan, tetapi dia merasa tidak berdaya seperti anak kecil di hadapan pihak lain dan tidak punya hak untuk melawan sama sekali. Scarface baru saja merangkak dari tanah dan berpikir untuk menunggu Pang Yuan menaklukkan pihak lain dan kemudian membalas dendam padanya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia dipukuli lebih parah dari dirinya sendiri. Ini, Scarface bingung. Dia tahu betul asal-usul bos ini. Dia berasal dari Istana Taiksu dan merupakan seorang guru yang sangat kuat di puncak Istana Dongsu. Dulu, masalah apapun yang mereka hadapi, asalkan Pang Yuan mengambil tindakan, masalah itu akan segera teratasi. Namun hari ini yang terjadi adalah sebaliknya, hal itu segera diselesaikan oleh orang lain. Melihat hal itu, dia tidak lagi mempedulikan hal lain dan buru-buru mengeluarkan anak panah suar dan menembakkannya ke udara. Bab 2607 Tuan Xiong San. Ye Bufan melirik suar di udara dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia tahu pihak lain telah meminta bantuan, tetapi dia tidak peduli. Aku tak bermaksud mencari masalah, tapi kalau pihak lain ngotot ingin cari mati, aku tak bisa menyalahkan diriku sendiri. Pang Yuan telah dipukuli sampai babak belur saat itu.
Ketika dia melihat anak buahnya sudah mengirimkan sinyal, dia langsung menghela napas lega. Wah, kamu dalam masalah besar hari ini. Akulah orangnya Tuan Xiong Sanye sekarang. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, biarkan aku pergi dengan cepat, lalu berlutut di tanah dan bersujud untuk meminta maaf, dan mungkin aku bisa meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Orang itu meludah kemana-mana. Ye Bufan mengangkat kakinya dan menendang wajahnya, langsung menendang keluar gigi-giginya. Kau. Pang Yuan terkejut dan marah. Ia tidak menyangka bahwa setelah ia menyebutkan nama tuannya, pihak lain masih berani memukulnya. Wah, apa kau tidak mendengarku dengan jelas? Aku ini orangnya Tuan Xiong Sanye. Saat ini, semua giginya copot dan ucapannya tidak jelas. Ye Bufan berkata dengan tenang, aku tidak peduli apakah kamu Tuan ketiga Xiong atau Tuan keempat Xiong. Kamu akan mati jika memprovokasiku. Benarkah? Mari kita lihat siapa yang berani tidak menganggapku serius, Tuan ketiga Xiong. Dengan suara gemuruh yang keras, 4 atau 5 sosok melesat maju bagai kilat, dan di saat yang bersamaan, tekanan yang dahsyat langsung memenuhi seluruh tempat. Orang-orang dari paviliun Jubao awalnya mengintip dan menonton, tetapi ketika mereka melihat orang itu datang, mereka segera mundur dan dengan patuh kembali ke susunan teleportasi. Dapat dilihat bahwa mereka sangat takut terhadap pendatang baru. Ye Bufan menoleh dan melihat. Totalnya ada 5 orang, dipimpin oleh seorang pria setengah baya yang tinggi. Pria ini tidak hanya tinggi dan kuat, tetapi juga berkulit hitam. Dia tampak seperti beruang besar yang tidak berbulu. Dia pastilah Master Xiong San yang legendaris. Namun, aura yang terpancar pada dirinya bukanlah aura palsu, dia benar-benar seorang yang sakti di tahap awal Mahayana. Di belakangnya ada 2 lelaki tua berpakaian hijau, yang kultivasinya tampaknya telah mencapai tahap tengah Mahayana. Seorang Mahayana pada tahap awal memiliki 2 bawahan Mahayana pada tahap tengah. Dapat dilihat bahwa orang ini pasti punya latar belakang. Tapi Ye Bufan sedikit bingung. Dengan kultivasi yang begitu kuat dan latar belakang yang begitu kuat, mengapa dia datang ke sini untuk melakukan bisnis perampokan? Tampaknya agak tidak profesional. Tubuh besar Paman Xiong Sanye jatuh ke tanah. Dia tidak sengaja mengendalikan kekuatannya, lalu terjadilah ledakan keras dan debu beterbangan, yang menambahkan sedikit momentum dari udara tipis. Dia melirik Ye Bufan yang masih menginjak Pang Yuan, dengan tatapan tajam di matanya. Wah, berapa banyak kepala yang kau miliki? Apa kau tidak tahu bahwa dia adalah orangnya Paman Xiong San? Ye Bufan tidak terburu-buru untuk pergi dan tersenyum, aku tidak tahu apakah dia orangmu, dan aku tidak tahu siapa dirimu. Paman Xiong San, kamu terdengar sangat hebat, apakah kamu terkenal? Paman Xiong San langsung marah, wah, kamu bahkan belum pernah mendengar namaku, dan kamu berani datang ke Tianmangsu. Sepertinya kamu benar-benar sudah bosan hidup. Ye Bufan tersenyum meremehkan, kamu berbicara seolah-olah kamu benar-benar terkenal. Mereka adalah penghalang jalan, dan kamu paling-paling hanya seorang kepala anjing. Apa yang bisa dibanggakan? Wah, kamu cari kematian. Paman Xiong San hendak meledak, tetapi dia melihat Nalan Yuga dan beberapa orang lain di sampingnya, dan matanya tiba-tiba menunjukkan keserakahan yang tak terkendali. Wanita-wanita cantik sekali. Lelaki itu mengangkat tangannya untuk menyeka ludah di sudut mulutnya. Nak, serahkan ketiga wanita itu, dan aku, Tuan ketiga, dapat mengampuni nyawamu hari ini. Sebelum lelaki itu dapat menyelesaikan perkataannya, ia melihat sebuah kaki besar muncul di depannya, dan kemudian kaki itu tercetak tebal di wajahnya. Ye Bufan sama sekali tidak sopan dan menendang dengan kekuatan besar. Tubuh Paman Xiong Sanye terlempar mundur seperti beruang, menabrak 4 atau 5 pohon tinggi sebelum berhenti. Saat ini, salah satu sisi wajahnya bengkak dan terlihat jelas jejak sepatu di sana. Kau benar-benar berani memukulku. Paman Xiong San tidak pernah menyangka bahwa setelah dia mengumumkan namanya, pihak lain bukan hanya tidak takut sama sekali, tetapi bahkan berani menyerangnya. Bajingan, beraninya kau memukulku. Dia bangkit dari tanah, menggertakkan giginya dan berteriak, bunuh dia untukku. Kedua lelaki tua berpakaian hijau di belakangnya tidak menyangka Ye Bufan akan mulai bertarung begitu dia mengatakannya. Pada saat ini,
Mereka terbang ke langit seperti elang dan menerkam Ye Bufan dari kiri dan kanan. Keduanya merupakan pendekar sakti pada tahap tengah Mahayana. Ketika mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka begitu dahsyat hingga seluruh ruang tampak bergetar. Nalan Yuga dan orang lain yang berdiri di dekatnya tidak khawatir sama sekali. Mereka tahu betul kekuatan tempur Ye Bufan. Selama tidak ada orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan yang mengambil tindakan, siapapun akan terbunuh seketika. Faktanya, ini benar. Begitu kedua lelaki tua berpakaian hijau itu mulai bergerak, mereka merasakan cahaya keemasan di depan mata mereka, lalu sebuah bilah pedang besar muncul di hadapan mereka. Ini adalah puncak Mahayana. Merasakan kekuatan pedang ini, kedua lelaki itu tiba-tiba terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda berusia 20-an ini benar-benar memiliki dasar kultivasi puncak Mahayana. Pada saat ini mereka menyesali keputusan mereka dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat dan mereka langsung tenggelam oleh cahaya pedang Longya. Saat cahaya keemasan itu memudar, kedua lelaki itu telah berubah menjadi mayat dingin, bahkan jiwa mereka yang berhasil lolos pun terpotong-potong oleh cahaya bilah pedang yang tajam itu. Melihat pemandangan ini, semua orang di pihak Paman Xiong Sanye benar-benar tercengang. Awalnya dia ingin marah-marah dan melampiaskan kemarahannya, tapi sekarang dia malah benar-benar tertegun. Mereka adalah dua orang pria perkasa di tahap tengah Mahayana. Siapapun di antara mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dia, tetapi dalam sekejap mata, mereka semua menjadi jiwa yang mati di bawah pisau orang lain. Pang Yuan dan Scarface berdiri di sana dengan mulut terbuka lebar, bola mata mereka hampir menonjol keluar dari rongganya, tampak sangat terkejut. Awalnya aku berpikir kalau pemuda ini hanya sombong, tapi tak kusangka dia ternyata sekuat itu. Yang paling lucu adalah dua orang yang tersisa. Mereka berdua berada di periode Dongsu dan awalnya ingin mengikuti dua kultivator Mahayana tingkat menengah untuk menyelesaikan beberapa hal yang belum selesai dan mendapatkan sejumlah penghargaan. Namun sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, dua orang di depan mereka terbunuh total. Pada saat ini, mereka membeku di udara, tidak dapat bergerak maju atau mundur, dengan ekspresi malu di wajah mereka. Ayo bertindak. Bahkan para kultivator Mahayana tingkat menengah pun telah musnah. Mereka bukan apa-apa. Namun jika kita tidak mengambil tindakan, akan terlambat untuk mundur. Karena kamu sudah di sini, aku akan mengantarmu pulang. Orang-orang ini jelas merupakan pengganggu besar bagi daerah setempat, dan Ye Bufan sama sekali tidak sopan kepada mereka. Taring naga itu terayun sekali lagi, dan kepala kedua lelaki itu langsung melayang tinggi ke atas, dan tubuh mereka jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Setelah membunuh keempat orang itu, dia berjalan menuju Tuan Xiong Sanye yang memegang taring naga berdarah. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak bisa membunuhku. Pada saat ini, Paman Xiong San tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Wajahnya penuh ketakutan, dan dia terus mundur. Ye Bufan tersenyum tipis, tidak bisakah aku membunuhmu? Beri aku alasan. Paman Xiong San malu-malu, aku dari Istana Taiksu. Jika kamu berani menyentuhku, Istana Taiksu tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah menurutmu aku mudah dibodohi? Ye Bufan menatapnya tajam, bagaimana mungkin orang-orang Istana Taiksu, sekte suci yang bermartabat seperti itu, merampok di sini? Bab 2608 Mata Ajaib Singa Emas. Tunggu sebentar, dengarkan aku pelan-pelan, aku benar-benar dari Istana Taiksu. Paman Xiong San merasakan niat membunuh yang terpancar dari Ye Bufan, dan giginya bergemeletup karena ketakutan. Lagi pula, dia baru saja melihatnya dengan jelas. Pemuda itu kejam dan telah membunuh 4 anak buahnya secara berturut-turut. Aku adalah anak haram dari kepala Istana Taiksu sebelumnya. Meskipun identitasku tidak dapat dipublikasikan, aku jelas memiliki status yang sangat tinggi di Istana Taiji. Jika kau membunuhku, Istana Taiksu tidak akan pernah melepaskanmu. Melihat Ye Bufan semakin dekat dengan taring naga di tangannya, dia takut pihak lain tidak akan mempercayainya, jadi dia buru-buru menunjuk Pang Yuan di sebelahnya. Pria ini dulunya adalah pengurus Istana Taiksu. Dia hampir dipenggal karena melanggar peraturan sekte.
Aku kebetulan bertemu dengannya dan memintanya untuk turun dan menjadi bawahanku. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya padanya. Ternyata orang ini benar-benar anak haram dari mantan pengurus Istana Taiksu. Karena identitasnya yang istimewa, dia tidak bisa dibawa masuk ke dalam sekte. Namun para petinggi Istana Taiksu juga mengetahui tentang hubungan ini, jadi mereka memberinya kelonggaran dan merawatnya dengan lebih baik. Namun, orang ini tidak berambisi dan tidak terlalu memperhatikan kultivasi. Dia menghabiskan hari-harinya dengan merampok orang di jalan dan menindas pria dan wanita. Beberapa sekte besar di Tianmangzu mengetahui latar belakang Master Xiong San, dan umumnya tidak memprovokasi dia demi Istana Taiksu. Orang ini juga cukup licik. Dia biasanya memilih yang lemah dan tidak pernah main-main dengan orang kuat dari sekte besar. Karena hal inilah setelah sekian tahun, Paman Xiong San menjadi terkenal di Tianmangzu, bahkan dua orang yang tengah berada di tahap kesuksesan besar pun menjadi bawahannya. Sampai sekarang semuanya baik-baik saja, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pria sekuat itu hari ini. Saat ini, Pang Yuan hampir mati ketakutan. Mengetahui bahwa melarikan diri tidak mungkin, dia bergegas mendekat. Apa yang dikatakan Tuan Ketiga kepada Tuan Muda ini benar. Dia memang dari Istana Taiksu. Mohon bermurah hatilah dan biarkan kami pergi hari ini. Baru pada saat itulah Ye Bufan mengerti mengapa dia merampok di sini. Itu karena kejadian yang terjadi di Dojo Gongping. Tetapi meskipun dia mengetahuinya, dia tidak berniat mengubah sikapnya. Jika pihak lain memprovokasi saya, itu akan sia-sia bahkan jika dia adalah putra tidak sah dari mantan Master Istana Taiksu atau putra kandung dari Master Istana saat ini. Aku tidak peduli siapa dirimu, kamu seharusnya tidak memprovokasiku. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat taring naga, memancarkan niat membunuh. Melihat bahwa tidak ada gunanya mengungkapkan identitasnya, Tuan Xiong San benar-benar panik. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain bahkan tidak akan memberikan muka kepada Istana Taiksu. Dia telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun, tetapi yang paling penting adalah dia takut mati. Tuan, asalkan Anda mengizinkan saya pergi, saya bersedia memberikan semua uang saya. Di saat kritis, dia masih bersedia mengeluarkan uang untuk menyelamatkan hidupnya dan segera melepaskan cincin penyimpanannya. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan cincin itu jatuh ke telapak tangannya. Dia memindainya dengan indera spiritualnya dan mengangkat alisnya lagi. Tampaknya orang ini telah melakukan banyak hal buruk. Ada lebih dari 20.000 batu roh kelas atas di dalamnya, dan ada banyak batu roh kelas atas. Dia dengan santai menyimpan cincin itu tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Bahkan jika aku membunuhmu, benda ini akan menjadi milikku. Benda ini tidak bisa membeli nyawamu. Kali ini, Paman Xiong benar-benar panik dan seluruh tubuhnya gemetar. Selama bertahun-tahun, bahkan jika dia gagal, dia masih bisa mengandalkan reputasi Istana Taiksu untuk bertahan hidup dengan aman. Namun, pria di depannya sama sekali tidak memberi muka pada Istana Taiksu, dan dia tiba-tiba panik dan bingung. Melihat gigi naga itu terangkat tinggi, dia buru-buru berteriak, "Jangan bunuh aku bisa memberitahumu sebuah rahasia besar." Hati Ye Bufan tergerak. Dia tidak tahu rahasia apa yang digunakan orang ini untuk menyelamatkan hidupnya, dan rasa ingin tahunya pun muncul. Dia menyingkirkan pisau yang telah diangkatnya, "Katakan padaku, rahasia apa itu? Mari kita lihat apakah itu cukup besar untuk menyelamatkan hidupmu." Paman Xiong menelan ludahnya dan berkata, "Rahasia ini pasti cukup besar, tetapi kamu harus berjanji untuk membiarkanku pergi kali ini." Ekspresi Ye Bufan berubah dingin, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengirimmu ke kematian sekarang. Katakan, aku akan mengatakannya sekarang." Paman Xiong melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, "Saya baru saja mendapat berita dari Istana Taiksu. Dikatakan bahwa singa emas mata ajaib di hutan monster telah melahirkan seekor anak singa." Apa? Ekspresi Ye Bufan berubah saat mendengar berita itu. Jiang Fangzu dan yang lainnya tidak tahu seperti apa keberadaan singa emas mata ajaib itu, tetapi dia mengetahuinya dengan sangat jelas.
Secara khusus diperkenalkan dalam resep pil 100 binatang bahwa ini adalah binatang iblis tingkat 9, sangat kuat, tidak kalah dengan kekuatan Mahayana milik umat manusia. Hal istimewa lainnya adalah ia merupakan salah satu dari sedikit monster yang dapat menggunakan kekuatan mental. Oleh karena itu, Magic Eye Golden Lion mempunyai ciri khas, yakni ketika melahirkan akan lahir kristal kaca. Dari sudut pandang medis, benda ini terkondensasi dari cairan ketuban singa emas, tetapi sangat bermanfaat bagi pembudidaya manusia dalam meningkatkan kekuatan spiritual mereka, dan efeknya bahkan lebih baik daripada mata air roh yang memelihara. Oleh karena itu, bahkan potongan kecil kristal kaca pendamping pun benar-benar tak ternilai harganya. Namun, singa emas mata iblis adalah monster tingkat 9, dan orang biasa tidak berani mendekatinya sama sekali. Lagi pula, semakin kuat monsternya, semakin sulit pula melahirkannya. Pada levelnya, ia mungkin hanya melahirkan sekali setiap 10.000 tahun. Terlebih lagi, kekuatan singa emas mata iblis betina akan sangat berkurang saat melahirkan, yang merupakan kesempatan sempurna bagi para pembudidaya manusia untuk mengambil tindakan. Dengan menggabungkan semua hal ini, kita dapat melihat pentingnya berita bahwa singa emas mata ajaib melahirkan seekor anak. Kekuatan mental Ye Bufan belum membaik selama beberapa waktu, jadi dia tentu tidak akan melewatkan berita tentang harta karun seperti kristal kaca berwarna pendamping. Dia menahan rasa gembiranya dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu yakin tidak berbohong padaku?" "Tidak, tidak, sungguh tidak. Aku tidak akan berani berbohong padamu meskipun aku punya 100 nyali." Paman Xiongsan berkata cepat, "Berita ini benar adanya. Aku mendapat berita itu dari Tetua Agung Istana Taiksu." Ye Bufan bertanya, "Lalu, apakah kamu tahu lokasi tepatnya?" "Aku tahu." Paman Xiongsan berkata, "Ada peta di cincinku, dan peta itu tertera dengan jelas di sana." Ye Bufan melirik cincin penyimpanannya, dan memang ada peta kulit domba di dalamnya. Dia mengeluarkannya dengan pikiran. Ini adalah peta Tian Mangzu, dan ditandai dengan sangat jelas. "Ini dia," Paman Xiongsan berkata sambil menunjuk ke suatu lokasi di tengah peta. Ada tanda merah di atasnya. Tampaknya hal itu telah dilakukan sebelumnya, jadi dia tidak boleh berbohong. "Kalau begitu, kali ini aku akan membiarkanmu pergi." Bagi Ye Bufan, orang ini hanya orang hina dan bisa dibuang begitu saja. Karena dia telah menerima informasi penting, tidak ada salahnya membiarkan orang itu hidup. Setelah berkata demikian, dia menendang Paman Xiongsan pergi, lalu membawa Nalan Yuga dan yang lainnya keluar dari susunan teleportasi dan terbang menjauh. "Tuan ketiga, Anda baik-baik saja." Setelah Ye Bufan dan yang lainnya menghilang sepenuhnya, Pang Yuan dan yang lainnya bergegas datang dan membantunya berdiri. "Sialan, dari mana datangnya bajingan kecil ini?" Paman Xiongsan bangkit dari tanah, wajahnya penuh kebencian. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun ia menderita ketidakadilan yang begitu besar. Benar sekali, anak ini terlalu melanggar hukum. Kepala Pang Yuan dipukul menjadi kepala babi, dan matanya penuh kebencian. Orang ini tahu bahwa tidak ada harapan untuk membalas dendam, jadi dia hanya bisa menghasut Tuan Xiongsan di depannya. "Tuan ketiga, bajingan kecil ini sudah keterlaluan. Dia bahkan berani menyentuhmu. Bagaimana kalau kau bicara dengan Tetua Agung Istana Taiksu dan mengirim seorang guru untuk membunuhnya?" "Tidak perlu repot-repot begitu." Tuan ketiga Xiong memandang ke arah kepergian Ye Bufan dengan ekspresi muram. "Apakah menurutmu aku memberinya kabar baik? Apakah menurutmu ada yang bisa pergi ke hutan monster? Kukatakan padamu, kita tidak perlu melakukan apapun. Anak ini pasti akan mati jika dia pergi ke sana kali ini. Tidak ada kemungkinan dia bisa keluar hidup-hidup." Bab 2609 Hutan Monster. Ye Bufan dan teman-temannya meninggalkan susunan teleportasi dan terbang selama setengah hari sebelum mereka menemukan tempat yang tenang di tepi danau untuk beristirahat. Dia mengeluarkan peta kulit domba dari Paman Xiongsan dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Tian Mangzu, sebagai negara bagian terbesar kedua di benua Kunlun, memiliki medan yang sangat unik yang lebih menyerupai telur rebus. Seluruh benua itu berbentuk oval, seperti putih telur, dan di tengah kuning telur terdapat 4 karakter besar bertanda Monster Forest.
Ini tidak mengherankan. Dia menemukan bahwa ada monster di setiap negara bagian di seluruh benua Kunlun, dan provinsi Tianmang tidak terkecuali. Namun, dibandingkan dengan pegunungan Wanshu di provinsi Tianluo, hutan monster jauh lebih besar dan terletak di tengah seluruh provinsi Tianmang. Ada 40 atau 50 negara dengan berbagai ukuran di seluruh negara bagian, semuanya berpusat di hutan monster dan dikelilingi olehnya. Pada saat yang sama, semua sekte utama juga didistribusikan dalam posisi putih telur. Susunan teleportasi Paviliun Jubao terletak di sisi timur Tianmangzu, sedangkan lembah Jueqing berada di sisi barat Dazu, yang merupakan dua titik ekstrim. Cara normal untuk sampai ke sana adalah dengan mengambil jalan memutar, tetapi jaraknya akan jauh lebih jauh. Jarak terpendek tentu saja melewati hutan monster secara langsung, tetapi orang awam pun tidak akan berani memikirkan cara berjalan ini. Monster merajalela di hutan monster. Bagi para kultivator biasa, memasuki hutan itu sama saja dengan bunuh diri. Perlu Anda ketahui, menurut legenda, ada monster tingkat ke-10 di sini. Namun formasi ini adalah kabar baik bagi Ye Bufan sekarang. Dia hanya akan pergi ke lembah Jueqing dan dia dapat melewati hutan monster dalam perjalanan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan kristal glasir berwarna pendamping. Jiang Fangzu duduk di sebelahnya, melihat peta dan berkata, "Saudara Ye, saya rasa beruang besar itu bukan orang baik. Apakah dia akan melakukan trik apapun?" Hu Yaoyao juga berkata, "Ya, orang itu tidak akan memberitahu Anda berita penting seperti itu tanpa alasan, kan?" Lu Sueman mengangguk dan berkata, "Saya juga berpikir begitu. Pasti ada jebakan di sini. Mengapa Anda tidak pergi ke sana saja? Saya harus mendapatkan kristal kaca berwarna pendamping." Ye Bufan sangat jelas tentang situasinya. Jika dia ingin segera meningkatkan kekuatan mentalnya, dia harus mendapatkan harta karun ini. Lu Sueman berkata dengan cemas, "Tetapi, aku selalu merasa bahwa beruang besar itu tidak punya niat baik, dan pasti ada bahaya di sini." "Tidak apa-apa, dengan kemampuanku saat ini, tidak masalah meskipun itu sedikit berbahaya. Yang paling bisa kulakukan adalah bersembunyi di Istana Raja Naga." Ye Bufan tahu betul bahwa mempraktikkan Taoisme bertentangan dengan keinginan surga. Jika dia tinggal di rumah dengan aman, mustahil untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Namun, karena kita tahu mungkin ada bahaya, kita masih perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Hutan monster tidak seperti pegunungan 10.000 binatang di provinsi Tianluo. Memang agak berbahaya dengan tingkat kultivasimu. Bagaimana kalau begini, kamu pergi ke Istana Raja Naga untuk berlatih dalam pengasingan terlebih dahulu, dan aku akan pergi ke hutan monster sendirian, sehingga akan lebih mudah untuk menghadapi bahaya apapun yang kuhadapi." Kenyataannya, memang demikian. Leng Qingqiu masih dalam pengasingan, dan tingkat kultivasi tertinggi Nalan Yujia, Zhongli Mei dan yang lainnya adalah tahap akhir Dongsu, jadi kekuatan mereka masih sedikit lebih lemah dibandingkan. Adapun Jiang Fangzu, Hu Yaoyao dan yang lainnya, mereka belum menembus tahap Dongsu. Dalam hal ini, jika mereka bertemu monster tingkat 9, mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Nalan Yuga dan yang lainnya juga tahu tentang situasi ini, tetapi mereka masih sedikit khawatir. Lu Sueman berkata, "Tapi tanpa kami di sekitarmu, kau merasa sedikit tidak nyaman sendirian. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kau tidak tahu kemampuanku untuk melarikan diri." Ye Bufan tersenyum tipis, "Selain itu, aku juga perlu mempersiapkan diri, mengubah penampilanku dan menyembunyikan kemampuanku, sehingga tidak ada yang akan mengenaliku dan aku tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar." Dia melakukan apa yang dikatakannya. Otot-otot wajahnya berubah dan tak lama kemudian dia berubah kembali menjadi penampilan Ye Tian. Kemudian aura di tubuhnya ditahan dan ditekan ke tahap fusi. Dengan keajaiban teknik penyamaran yang diwariskan oleh aliran kedokteran kuno, jika orang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada seorang pun yang mempercayainya. Itu benar-benar orang lain. Dalam kasus ini, tak seorang pun berkeberatan. Semua orang tahu bahwa mereka harus meningkatkan kultivasi mereka secepat mungkin. Lawan yang kita hadapi saat ini semakin kuat. Bila tingkat kultivasi kita rendah, kita bukan saja tidak akan membantu,
tetapi malah menjadi beban. Setelah itu, Ye Bufan mengirim semua orang kembali ke Istana Raja Naga. Dia memeriksa dan mendapati bahwa nafas Leng Qingqiu tidak begitu stabil, jadi sepertinya dia harus mengasingkan diri untuk sementara waktu. Adapun Xiao Xing dan Xiao Budian, mereka masih tidur dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Dia memeriksa kembali kondisi fisik Nalan Yujia dan yang lainnya, membagikan ramuan untuk kultivasi satu persatu, dan kemudian meninggalkan Istana Raja Naga lagi. Ketika Ye Bufan berangkat lagi, dialah satu-satunya yang tersisa. Setelah terbang seharian dan semalam, ia tiba di dekat hutan monster. Sebelum memasuki pegunungan, ia mengganti pakaiannya, mengenakan jubah abu-abu dan membawa keranjang obat kecil di punggungnya, tampak seperti seorang dokter kecil yang pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat. Pada saat ini, dia sudah sepenuhnya berubah wujud menjadi Yetian dan menekan kultivasinya, jadi bahkan kenalannya pun tidak akan bisa mengenalinya. Hutan monster begitu luas sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Kesamaan antara tempat ini dan pegunungan 10.000 binatang adalah Anda tidak bisa terbang, jika tidak, Anda akan dengan mudah menjadi sasaran serangan monster lain. Ye Bufan melangkah maju dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Menurut spekulasi sebelumnya, ia seharusnya dapat mencapai lokasi yang dituju dalam waktu sekitar 3 hingga 5 hari. Semua tempat berkumpulnya monster mempunyai satu ciri, monster tingkat tinggi tinggal di pusat, sedangkan monster tingkat rendah tinggal di pinggiran. Setelah seharian melakukan perjalanan cepat, ia tiba di sebuah danau kecil pada sore hari. Dia memutuskan untuk berkemah di sini selama 1 malam dan berangkat keesokan harinya. Saat dia tiba, sudah ada 7 atau 8 orang yang berkumpul di sini. Semuanya adalah pengikut dari berbagai sekte yang datang ke sini untuk berlatih. Kebanyakan dari mereka berada dalam tahap fusi, dan kadang-kadang ada 2 yang telah mencapai alam gua hampa, tetapi mereka berdua masih dalam tahap awal. Kedatangan Ye Bufan langsung menarik perhatian semua orang, tetapi saat mereka mengetahui bahwa dia hanyalah seorang dokter muda yang sedang mengumpulkan tanaman obat, mereka memalingkan muka dan tidak lagi memperhatikan. Ia pun senang memiliki waktu tenang, jadi ia mencari tempat datar untuk duduk, mengeluarkan burung pegar yang telah ditembaknya di jalan, dan mulai memanggangnya di atas api unggun. Pada saat itu, sesosok tubuh ramping datang bergegas dari kejauhan, dan wangi harum memenuhi seluruh tempat sebelum orang itu tiba. Ini adalah seorang wanita dengan postur tubuh yang mempesona, dengan rambut panjang terurai di bahunya dan kaki telanjang. Dia hanya mengenakan sedikit pakaian di tubuhnya, dan 80% kulitnya yang seputih salju terekspos, hanya beberapa pakaian merah yang menutupi bagian-bagian utamanya. Jika pakaian Huyaoyao seksi, maka wanita ini menggoda. Dia memancarkan pesona yang kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan matanya yang memikat tampaknya mampu memikat orang. Namun, karena suatu alasan, setelah wanita itu datang, para pendeta dan murid yang awalnya berkemah, semuanya melarikan diri dalam sekejap mata seolah-olah mereka telah melihat hantu, meninggalkan Ye Bufan sendirian di tepi danau besar itu. Pria-pria bau ini larinya cepat sekali. Mata wanita menawan itu bergerak dan akhirnya tertuju pada Ye Bufan. Matanya yang seperti bunga persik langsung dipenuhi hasrat dan keserakahan. Oh, ada anak laki-laki yang sangat tampan di sini. Sambil berbicara, sosoknya berkelebat dan dia bergegas mendekat, dengan postur tubuh yang mempesona, mata yang menawan, dan suara yang begitu menawan hingga seakan-akan meneteskan air. Adik kecil, bagaimana kalau aku menemanimu melewati malam yang panjang ini? Bab 2610, Sumeimei dari Istana Surga. Wanita menawan itu berjalan sambil menggoyangkan tubuh seksinya sambil berbicara, dan setiap bagian tubuhnya memancarkan pesona yang kuat. Jelaslah bahwa dia ahli dalam seni merayu. Kalau saja dia seorang kultivator biasa, dia pasti sudah terpesona sekarang. Tapi Ye Bufan berbeda. Kekuatan mentalnya yang dahsyat telah mencapai tahap Mahayana. Bagaimana dia bisa tertipu dengan sedikit pesona? Ia hanya melirik sekilas ke arah wanita itu, lalu mengalihkan pandangannya, memainkan ayam panggang di depannya sambil berkata, "Tidak begitu bagus, sebaiknya kau cari orang lain saja. Aku tidak cocok untukmu." Sebagai seorang yang ahli dalam bidang medis,
dia bisa melihat jati diri wanita dalam sekejap. Aura maskulin di tubuhnya berbintik-bintik dan kacau, menunjukkan bahwa dia sangat korup. Aura hakikat sejati juga tidak terlalu murni. Ada jenis energi yang belum sepenuhnya diserap dan dimurnikan. Jelaslah bahwa itu diperoleh dengan mengambil yang untuk mengisi kembali yin. Wanita ini jelas seorang kultivator jahat yang ahli dalam seni mengumpulkan dan mengisi ulang energi. Dia mungkin menghargai Ye Tian karena ketampanannya, tetapi alasan yang lebih penting adalah dia ingin mengisi kembali esensi dan yang-nya. Rupanya para murid yang baru saja melarikan diri itu pasti mengenal wanita itu, dan tahu identitasnya serta betapa mengerikannya dia, sehingga mereka pun lari terbirit-birit seakan-akan mereka telah melihat hantu. Faktanya, tebakan Ye Bufan tidak salah. Nama wanita ini adalah Su Meimei, dan dia berasal dari Istana Jile, salah satu dari 4 sekte bintang 9 di Tianmangsu. Dari segi kekuatan, Istana Surga tidak kalah dengan 3 sekte bintang 9 lainnya, tetapi para pengikutnya mempraktikkan kultivasi ganda dan seni mengumpulkan dan mengisi kembali, sehingga reputasinya sangat buruk. Karena itu, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi jenius dan monster serta menara Babel. Sebagai murid inti sekte tersebut, Su Meimei sangat mahir dalam seni pesona dan hubungan seksual. Kali ini, dia menerima pesan dari tuannya dan bergegas ke hutan monster. Saya bertemu dengan pasangan yang sangat baik untuk berhubungan seksual segera setelah saya tiba di sini, tetapi saya tidak menyangka akan ditolak oleh pihak lainnya. Ini benar-benar tidak terduga. Dulu dia selalu sukses dengan pesonanya yang menonjol, dan setiap lelaki yang melihatnya bagaikan serigala lapar melihat domba. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya akan menutup mata. Adik kecil, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Aku akan sangat sedih. Su Meimei jelas tidak menyerah dan tidak ingin menyerahkan mangsa di mulutnya. Dia terus menggunakan pesonanya secara ekstrim. Matanya penuh kebencian namun memikat, giginya yang putih menggigit bibir merahnya, dan dia memancarkan pesona yang kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pria manapun yang melihatnya pasti ingin memeluknya dan menyayanginya. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, baiklah, ayo pergi. Trikmu tidak akan berhasil padaku. Su Meimei tertegun lagi, dia tidak bisa membayangkan bagaimana pemuda ini bisa menolak pesonanya. Secara logika, inilah usia ketika seseorang penuh dengan tenaga dan vitalitas dan seharusnya sekuat serigala atau harimau. Tetapi semakin ia ditolak, semakin besar pula jiwa kompetitif yang bangkit dalam dirinya. Dia terus berkata dengan penuh kebencian, adik kecil, bagaimana kamu bisa seperti ini? Apakah kamu tidak suka aku jelek? Pada akhirnya, dia ingin menambahkan bahan bakar ke dalam api. Branya yang awalnya sangat pendek, tiba-tiba terlepas. Dia sengaja menjerit kaget lalu menyilangkan lengannya di dada, yang membuatnya tampak semakin menggoda. Ya ampun, kamu belum selesai, iya. Apakah kamu harus menggunakan energimu sendiri? Ye Bufan pun kehilangan kesabarannya dan menatap Su Meimei dengan tajam. Kau benar, kau tidak hanya jelek, tapi juga sangat nakal, lebih baik kau menjauh dariku. Su Meimei akhirnya mengerti bahwa teknik pesonanya tidak berguna baginya, dan melanjutkannya hanya akan membawa rasa malu pada dirinya sendiri. Dia mengenakan kembali branya dan menyingkirkan sikap menggoda sebelumnya. Wah, kamu benar-benar mampu. Bagaimana kamu bisa menolak mantraku yang menggoda? Ye Bufan berkata dengan nada jijik, bukankah sudah kubilang? Kamu terlalu jelek dan terlalu nakal. Keluar dari sini sekarang. Dia tidak mempunyai perasaan yang baik terhadap wanita macam itu, dan dia telah memberitahunya beberapa kali sebelumnya, tetapi wanita itu terus saja memintanya, jadi dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri karena bersikap kejam. Kamu mencari kematian. Su Meimei benar-benar marah setelah diejek oleh pihak lain satu demi satu. Wajahnya yang awalnya menawan berubah menjadi mengerikan dan menyeramkan. Anak sialan, hari ini aku akan menghisapmu sampai kering. Pria itu berkata sambil mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Bufan. Karena teknik pesona tidak berhasil, dia mungkin juga menggunakan kekerasan. Ye Bufan mengerutkan kening. Dia bermaksud untuk tidak menonjolkan diri kali ini dan tidak mau menarik perhatian orang lain, tetapi sesuatu seperti ini muncul, mencari kematian.
Tepat saat dia ragu-ragu apakah akan menamparkan orang itu sampai mati, tiba-tiba sebuah teriakan halus terdengar dari udara. Penyihir, hentikan. Dengan suara gemuruh, cahaya pedang seperti rantai turun dari udara dan menebas langsung ke arah Sumeimei. Pedang itu memiliki momentum yang mencengangkan, dan cahaya pedang yang tajam itu panjangnya 30 atau 4 kaki, seolah-olah hendak merobek ruang. Melihat seseorang datang menolongnya, Ye Bufan tentu saja menikmatinya, agar tidak memperlihatkan kartu asnya sendiri. Saat mendongak, aku melihat seorang wanita mengenakan gaun putih dengan 2 kuncir di kepalanya. Dia memiliki wajah cantik dengan sedikit lemak bayi, dan tampak murni dan cantik. Dibandingkan dengan Sumeimei, wanita ini memiliki gaya yang sangat berbeda. Namun, pedang di tangannya saat ini sangat kuat, dan tampaknya kultivasinya tidak lemah sama sekali, dan dia telah mencapai puncak Dongsu. Sumeimei terkejut. Dia jelas tidak menduga akan ada yang ikut campur saat ini, jadi dia cepat-cepat menghunus pedang panjang di belakangnya dan menyerbu ke depan. Kedua pedang itu saling bertabrakan tanpa gerakan apapun, diikuti oleh suara berdenting yang keras, lalu sesosok tubuh terlempar mundur. Itu Sumeimei. Kultivasinya hanya pada tahap akhir Dongsu, yang 1 tingkat lebih lemah dari wanita berpakaian putih yang datang kemudian. Dia menderita kekalahan setelah pertarungan yang keras. Ketika dia melihat dengan jelas penampakan wanita berpakaian putih itu, ekspresinya berubah. Qiu Yue-chan, kau mencampuri urusan orang lain lagi. Ingat saja ini, aku pasti akan membalaskan dendammu. Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, Sumeimei berbalik dan lari. Jelaslah bahwa dia mengenal wanita berpakaian putih itu dan tahu bahwa dia bukanlah tandingannya. Penyihir, jangan biarkan aku melihatmu menyakiti orang lain kali, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Wanita bernama Qiu Yue-chan menanggapi tetapi tidak mengejarnya. Dia berbalik dan berkata, bagaimana? Kamu baik-baik saja. Dia melihat Ye Bufan duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia bodoh, dan mengira dia ditakuti oleh Sumeimei. Dia tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya diam-diam. Pria ini memang tampan, tetapi kultivasinya terlalu lemah dan dia terlalu pemalu. Saya baik-baik saja, Ye Bufan berkata, terima kasih atas bantuanmu, Nona muda. Tidak apa-apa, aku hanya kebetulan bertemu dengannya. Aku tidak bisa hanya melihat penyihir ini menyakiti orang. Qiu Yue-chan berkata, ingatlah hal ini di masa mendatang, segera lari saat melihat wanita ini, dan jangan tertipu oleh kecantikannya, jika tidak akibatnya akan buruk. Mengerti, Ye Bufan mengangguk, tanpa banyak penjelasan, maaf, Nona muda, siapa nama Anda? Apakah Anda kenal wanita itu tadi? Saya Qiu Yue-chan, murid Sekte Qianyuan. Qiu Yue-chan menatap Ye Bufan dengan heran, bukankah kamu dari Tianmangsu? Kenapa kamu tidak mengenal Sumeimei dari Istana Jile? Ada 4 sekte bintang 9 di Tianmangsu. Dia telah berurusan dengan lembah Jueqing dan lembah Shenfeng. 2 yang tersisa adalah sekte Qianyuan dan Istana Jile. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka semua hari ini. Ye Bufan berkata, saya datang dari Tianshengsu. Saya baru saja tiba di sini dan saya tidak mengenal tempat ini.